apa tuh, kekuasaan dalam arti bukan kuasa secara negatif ya teman-teman, maksudnya yang bisa mengarahkan dan juga bisa menentukan arah. Nah itu ya, ketika posisi jabatan misalkan teman-teman, oh ternyata saya sudah profesi, sudah apa sih tadi ya, sudah kuat dalam apa sebagai owner misalkan seperti itu. Nah itu pastinya kita bisa menguasai dalam arti menentukan dan menggerakkan ya, mengarahkan, memotivasi apa di bawahnya untuk tadi mencapai tujuan ya. Kemudian berdasarkan keahlian tadi ya, ketika teman-teman sudah sudah sarjana, sudah profesi, sehingga teman-teman punya keahlian, nah itu nanti di masyarakat teman-teman pastinya yang nanti bergerak mengatur kebijakan, kemudian juga mungkin juga tadi ya untuk menggerakkan masyarakat dalam misalkan ya dalam mengubah gaya hidup atau perilaku misalnya ibu hamil misalkan ya dan sebagainya, itu nanti teman-teman kekuasaan di sini adalah bisa mengubah perilaku dan juga mengedukasi masyarakat dari keahlian teman-teman ya, dan juga dari referensi juga sama ya. Berdasarkan referensi artinya misalkan teman-teman di apa di kelas teman-teman bagus misalkan ya, terus sama dosen direkomendasikan untuk apa ya menempati lowongan kerja di mana misalkan ya seperti itu. Nah itu juga berdasarkan referensi ya. Kayak ibu misalkan dulu ketika apa baru lulus misalkan ya banyak direkomendasi juga misalkan ya apa bekerja di mana. Nah itu ya tergantung dari teman-teman nanti tadi ya apa bagaimana kontribusi teman-teman nanti di berbagai mata kuliah ya seperti itu. Kemudian karakteristik kepemimpinan, karakteristik sini suatu yang tumbuh sejalan dengan waktu yang telah menimpa serta membentuk sikap seorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan dibuatnya sini ya. Suatu yang tumbuh. Kemudian juga karakteristik pemimpin yang baik itu pembuat keputusan atau decision maker, bukan pengikut follower maker. Nah, di sini. Jadi teman-teman nanti bisa membuat keputusan decision maker, apalagi misalkan teman-teman mempunyai apa ownernya sendiri ya, atau misalkan memang teman-teman sudah dipercaya menjadi manajer di pelayanan tersebut. Nah, ini ya, teman-teman juga bisa membuat keputusan sendiri. Sesuai dengan tadi ya, keahlian dan juga pengalaman teman-teman, pengetahuan teman-teman. Nah, itu ya. Ya, bentar. Nah, ini karakteristik pemimpin takut pada risiko. Nah, ini ada juga yang pemimpin yang punya karakteristik risk avoider. Ini berbagai karakteristik pemimpin ya. Takut pada risiko, ada juga risk indifference, itu pemimpin yang hati-hati pada risiko, dan juga risk seeker, ada yang suka pada risiko. Nah, ini teman-teman termasuk ke dalam yang takut pada risiko atau hati-hati pada risiko atau suka pada risiko. Silakan berpendapat. Lebih ke apa? Oke, teman-teman silakan berpendapat. Teman-teman lebih ke mana? Enggak, siapa? Reni, kira-kira apa? Dari diri sendiri kita kira-kira lebih ke apa? Ya kan pemimpin tuh bagi diri sendiri ya. Maksudnya diri sendiri itu lebih ke takut apa? Cari yang aman, kemudian hati-hati pada risiko atau suka pada risiko. Coba yang mana? Hati-hati pada risiko, Ibu. Hati-hati. Kenapa hati-hati pada risiko? Gimana ya? Jadi maksudnya selalu berhati-hati aja gitu, Ibu, sebelum mengambil kesimpulan itu kayak dipikir beberapa kali gitu, Ibu. Oke, berapa orang nih yang list indifference di sini ya? Oke, berikutnya yang lain siapa yang mau menjawab? Ya, oke tadi Sandy lebih ke hati-hati ya. Nggak takut sih pada risiko, cuman lebih ke hati-hati mungkin ya.
Oh, takut artinya, saya nggak mau kuliah kebidanan, takut ini gimana, gimana, gimana gitu ya. Tapi ini lebih ke hati-hati, berarti dengan adanya ilmu yang kita pelajari, misalkan, oh berarti apa, harus hati-hati dalam penanganan apa, mungkin ya tindakan apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang lainnya lebih milih kemana nih? Risk seeker, risk lover, atau risk avoider, atau indifference? Karni minta lebih kemana? Izin Ibu, lebih ke takut pada resiko dan hati-hati pada resiko sih Ibu, karena eh, yang pertama kan untuk kita menjalanin ke depannya itu kita harus berpikir panjang gitu ya Ibu. Jadi kalau misalnya udah mikirin panjang, udah tahu resikonya, misalnya takut nih, Mita takut dengan resiko apa yang terjadi di depan. Jadi ya di awal tuh ya harus hati-hati gitu pada risiko yang emang ternyata di depannya itu jelek gitu Ibu. Oke, oke. Jadi apa, ada sesuatu yang ditakutkan juga ya, sehingga timbul apa, kehati-hatian tadi ya. Oke. Nah, kalau apa? Tapi kalau menangani misalkan lahiran pernah nggak? Maksudnya misalkan praktek kan itu mah biasa ya. Atau misalkan memang belum terjun langsung ke pasien gitu. Minta. Kalau Mita belum pernah sama sekali Bu untuk lihat persalinan itu gimana gitu, nanganinnya gimana, belum pernah melakukan Ibu. Ah, gitu. Tapi ada keinginan nggak untuk misalkan tadi, saya coba apa, boleh nggak magang misalkan ya, ikut di apa, dosen yang punya klinik misalkan ya, boleh nggak saya bantu, minimal saya tuh ngeliatin dulu, terus bantu yang lainnya mah paling ya mempersiapkan, membereskan misalkan seperti itu. Ada nggak keinginan untuk itu, sehingga timbul nanti, oh ternyata memang seneng gitu ya untuk resiko tersebut gitu. Ada sih Ibu, pengen gitu untuk yang ngebantu, pengen pengen tahu caranya bagaimana sih ini gitu, terus gimana sih cara nanganin pasien dan lain-lainnya tuh pengen sebenarnya Ibu, cuman karena dari orang tua itu basicnya bukan kesehatan juga ya, jadi susah gitu Ibu untuk harus kemana ini nyarinya gitu, kayak gitu Ibu. Iya, jangan jauh-jauh ke dosen pembidanan, kan banyak yang itu praktek sendiri ya. Ya itu ya. Iya, kayak kalau yang dekat-dekat mah bisa mungkin ya teman-teman coba gitu ya. Karena ada tingkat tiga ya. Walaupun teman-teman memang apa, lebih ke apa ya, ke sarjana, tapi minimal kan kalau nantinya bisa praktek sendiri itu lebih ini ya, di awal sudah teman-teman, saya berinisiatif untuk tadi ya magang gitu ya, walaupun belum dipercaya menangani tapi minimal bisa melihat gitu ya, seperti itu mungkin juga teman-teman bisa ke ini ya, dosen yang memang di praktek ya, mungkin jadi saling apa ya, saling terpenuhi ya, misalkan apa, teman-teman apa, para dosen juga terbantu misalkan ya, dibantu oleh teman-teman, mungkin teman-teman juga kebantu karena oh ternyata begini ya, kita bisa menyaksikan langsung ya, melihat langsung, menangani langsung, dan juga mempersiapkan kira-kira apa saja yang harus, apa aja yang harus detail dalam apa, proses tersebut ya, proses pelayanan tersebut, mungkin itu ya, bisa lebih ini lagi. Oke, baik, ada yang lainnya mungkin, ada yang suka pada risiko misalkan, ada rata-rata sama sih ibu juga ya, rata-rata apa, ibu juga terkadang takut pada risiko, kenapa ibu ngambil kebidanan, pada karena takut. Ya itu ya pilihan ya, setiap apa, pilihan ada, pastinya ada risiko, masing-masing ada risikonya. Dan itu memang harus disukai, apa yang kita jalankan memang harus disukai, dan itu menjadi pilihan kita supaya tadi apa,
pekerjaan itu yang baik adalah pekerjaan yang kita cintai ya, kita sukai gitu ya. Oke, baik. Kalau Farisa gimana Farisa? Lebih ke apa? Tiga-tiganya bagus. Kalau mungkin Ibu takutnya ada, tapi mungkin lebih banyak buat hati-hatinya terkait nanti kita menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu kayak resiko kedepannya itu apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita pikirkan kembali. Mungkin kalau suka pada resiko mungkin lebih ke untuk pengalaman, seperti itu mungkin Ibu. Oke, baik, terima kasih. Itu ya, memang akhirnya mau tidak setiap hidup pastinya ada risiko ya, dan memang ternyata tadi ya tiga-tiganya juga pasti suka ada juga ya, ada takut pada risiko apa sehingga kita harus hati-hati, dan juga ada yang senang pada risiko apa ya, jenis risikonya itulah yang masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau misalkan dengan passion kita, ya itu berarti kita menjadi nantinya akan suka pada risiko tersebut gitu ya. Baik, berikutnya risk avoider tadi intuitif ya. Tadi risk avoider, risk indifference. Nah, ini takut pada risiko itu. Risk avoider hati-hati terhadap keputusan, kemudian juga cenderung menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Kemudian juga safety player, jadi pemain yang cari aman gitu ya. Kemudian follower bukan inovator. Kemudian investor tipe penghindar risiko. Nah ininya, bukan inovator ternyata ya, untuk tadi risk avoider tuh menghindari risiko. Ya ibaratnya teman-teman bisa banyak lah ya yang ibaratnya kok bisa ya orang lain seperti itu, misalkan ya dari sejak dini misalkan membangun bisnisnya gitu ya, seperti itu. Kemudian kok bisa sih misalkan sejak dini sudah menjadi owner gitu ya, seperti itu berarti kan ini sudah bersedia dengan risiko-risiko, dan gak mungkin kalau misalkan setiap tindakan tersebut, setiap pilihan tersebut tidak ada risikonya, pasti ada risikonya ya. Nah itu para pebisnis muda dan sebagainya pastinya itu ada risiko, dan itu mungkin sudah mentalnya terkuatkan dulu ya untuk itu, mungkin ya seperti itu. Misalkan saya, mau bisnis gimana ya, kayaknya takut rugi duluan, jadi udah berpikirnya misalkan udah risk avoider deh, maksudnya sudah intinya belum bisa siap menjadi inovator seperti apa misalkan ya, seperti itu. Tapi kita juga bisa mempelajari dari teman-teman yang memang sudah sudah bisa mengambil resiko ya, seperti apa sih kalau begini misalkan ya, kalau begitu kan gitu ya, seperti apa untuk pengelolaannya dan sebagainya. Nanti gak lama-lama akan belajar yang akhirnya nanti kita akan bergerak ke lab resiko ya, akan mencintai risiko tersebut ya, karena ternyata hal-hal yang kita takutkan, kita khawatirkan, dan kita lebih hati-hati dan juga sudah tahu ilmu dan kuncinya, otomatis kita akan menyukai suatu risiko tersebut ya, karena setiap pilihan itu pasti ada risiko. Kemudian risk indifference, cenderung tidak akan membeli asuransi kerusakan ya. Kalau risk indifference, sebab nilai premi dianggap akan lebih tinggi dari nilai harapan yang hilang. Nah ini lebih ke hati-hati, kayak ibu misalkan kalau ibu tidak memilih asuransi karena tadi hati-hati takutnya kita udah tiap bulan gitu ya membayar, ini mah contoh ya, dan nanti teman-teman punya persepsi sendiri gitu ya, jadi ragu gitu, akhirnya walaupun udah berapa bulan membayar premi asuransi, akhirnya udahlah daripada nanti ruginya besar, udah berhenti aja. Nah itu tuh akhirnya rugi juga gitu ya. Tapi kan akhirnya tadi saking hati-hatinya, daripada nanti nggak jelas nanti asuransi tersebut kepemilikannya oleh siapa, dan juga sistemnya akan takut berubah, kebijakan akan berubah dan sebagainya. Akhirnya lepas dari asuransi tersebut, dan sekarang ketika dilihat ternyata memang asuransinya sudah nggak ada, misalkannya seperti itu. Nah itu ya, akhirnya kan sayang ya ketika kita sudah membayar terus ternyata rugi
di pilot ya asuransinya. Ini contoh ya, tapi bukan berarti tidak berasuransi karena maksudnya tetap kita harus bisa mempertimbangkan kehati-hatian. Nah ini setelah diambil keputusan tidak akan cepat mengubah, kemudian tipe peragu menjaga image di mata publik. Setiap keputusan dilakukan dengan analisa mendalam, memikirkan dampaknya. Nah, ini ya ciri-ciri risk indifference-nya. Menjaga image di mata publik, jadi takut gagal, malu misalkan ya seperti itu. Akhirnya tidak misalkan ini ya tidak dilanjut atau seperti apa. Itu tipenya. Kemudian risk seeker atau risk lover ya, di sini suka pada risiko. Prinsipnya begitu menonjol mempengaruhi mental risk seeker ini, mental pebisnis besar, pemimpin besar. Nah ini bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan, yaitu berupa kemenangan. Jadi dalam mindsetnya sudah di mindset menang gitu ya, sudah di mindset aku pasti bisa dalam goal tersebut ya. Kemudian menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis, menghargai proses, menyelesaikan masalah, tidak mensampaikan masalah, dan juga self-insure. Nah ini untuk tipe risk lover ini ya. Jadi memang menyukai tantangan, tidak suka berpikir statis, menghargai proses, menyelesaikan masalah, tidak mensampaikan masalah. Nah ini yang bermental besar ya, mungkin karena sudah berbagai pengalaman dan juga udah cukup bekal dan juga udah cukup keahlian dan keterampilan dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga nanti di tahap di waktu yang sudah waktu terbaiknya teman-teman sudah mampu berbagai keahlian keterampilan di bidang kebidanan, ya pastinya nanti juga akan lebih tadi ya menyukai tantangan berikutnya, sehingga tadi akan bisa tadi ya menyukai risiko yang lebih tinggi lagi. Karena ibaratnya kayak obat ya, ketika misalkan ternyata pakai obat misalkan ya sakit, obat paracetamol misalkan udah ini ya udah mempan, tidak mempan, jadi misalkan harus dinaikkan dosis dan sebagainya. Nah itu juga sama ya, ketika kita sudah ada warning untuk menaikkan dosis kita, misalkan ya tantangannya gini-gini aja. Nah itu taikan tantangan, taikan risiko, sehingga nanti pencapaiannya akan lebih tinggi lagi ya, lebih luas lagi gitu ya, seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Nah, ini pertanyaan diskusi, nanti mungkin sisa dari waktunya, misalkan nanti setengah jam atau berapa menit lagi untuk masih ada waktu, teman-teman bisa ini ya, bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan diskusi ini ya. Nah, berikutnya jelaskan mengapa risk seeker atau risk lover adalah mereka yang selalu lebih memahami konsep risiko secara lebih dalam dibandingkan dengan risk adverse dan risk indifference. Berikan penjelasan disertai contohnya. Dan apakah karakteristik risk seeker yang dimiliki oleh seseorang ada hubungannya dengan keturunan atau tidak ya. Berikan penjelasan disertai contohnya. Kemudian pada investor atau pemegang saham, apakah mereka lebih menyukai risk seeker atau risk adverse atau bahkan risk indifferent. Nah ini berikan contohnya. Nah, nanti tadi di slide sebelumnya ada pertanyaan diskusi juga, kemudian di sini juga ada pertanyaan diskusi. Nanti teman-teman bisa mengerjakan di sisa waktunya ya. Mungkin kalau ini mah slide terbatas, tapi teman-teman bisa dilanjut dengan diskusi, dengan mengerjakan tadi pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut aja ya, supaya materi dulu. Nah, ini pengorganisasian tadi ya, dimasuk ke dalam proses. Kalau dari segi input, proses, outputnya adalah pelayanan ya. Outputnya adalah pelayanan, kualitas pelayanan yang baik. Misalkan ya, target kunjungan, misalkan ya, ketika misalkan sudah dimatangkan di dalam input, support dan juga kebutuhan di input, dan juga pelaksanaan di proses dari mulai planning, organizing, controlling, evaluating, maka
tadi akan tercapainya output atau misalkan tadi peningkatan kunjungan atau misalkan dipercaya gitu ya pelayanan kebidanan kita dan juga misalkan tadi akan meningkat kualitas pelayanan kita misalkan ya seperti itu. Nah, di tengah-tengah ada planning, organizing di sini ya, pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain. Di sini struktur organisasi yang tepat, kemudian juga sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif. Nah, ini juga akan mempengaruhi pengorganisasian tadi ya kerjasama tim ya. Organisasi itu outputnya adalah untuk tadi ya kerjasama tim dan juga pembagian tugas, pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab. Disinilah di peran di pengorganisasian. Jadi jangan sampai kita segala dikerjakan sendiri, misalkan ya oleh pimpinan, segala dari mulai administrasi, pendaftaran sampai misalkan penanganan, sampai misalkan seperti apa dikerjakan seorang oleh pemimpin, sedangkan stafnya leha-leha misalkan kan itu juga enggak. Jadi mana yang dikerjakan oleh staf, mana yang dikerjakan oleh tadi pelaksana di lapangan dan juga oleh pimpinan masing-masing punya pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya sehingga di sini akan mencapai strategi dan taktik pengorganisasian yang mencapai tujuan pelayanan yang baik. Nah, ini sistem dan organisasi yang kondusif memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif, efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini apa sih dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan di organisasi ini di instansi pelayanan kesehatan ada yang namanya lean management seperti yang ini Ibu belum merubah seminar kemarin tentang lean management di hospital. Jadi manajemen strategi dalam mengantisipasi pemborosan. Strategi jangan sampai ada pemborosan sehingga akan menghemat keuangan ya, akan mengendalikan dan tadi kos-kos yang dinilai pemborosan gitu ya, seperti itu. Seperti sekarang mungkin teman-teman ketika dulu aja ya Ibu ketika melahirkan itu udah mengurangi kain-kain untuk kain-kain untuk alas ya, kan itu misalkan kalau kain alas itu kan misalkan ketika melahirkan misalkan ya darah kemana-mana ataupun ya kotoran dari si ibunya kemana-mana itu kan perlu tenaga untuk mencuci ya, perlu tenaga untuk tadi ya ya ongkosnya banyak lah dari mulai mencuci kain itu juga kan yang kena darah tuh harus bahan pakai sabun apa misalkan dan sebagainya macam. Nah waktu itu sudah ya zaman dulu aja sudah penghematan kita itu pasien harus bawa sendiri pembalut yang besar. Jadi praktek kebidanan sudah mulai efektif, tidak menggunakan kain dan juga tidak riuh gitu ya. Mungkin persiapan kain harus berapa banyak belinya mungkin ya untuk persediaan. Oh ini pasiennya sendiri yang harus bawa. Jadi saya tuh waktu melahirkan di bidan itu bawa pembalut yang besar gitu. Nah itu pembalutnya itu tidak hanya satu berapa gitu ya. Ternyata itu untuk alas kita ketika tadi ya banyak keluar darah atau sebagainya. Nah jadi dari pembalut yang kita pakai itu yang untuk alas itu gitu ya, sehingga itu langsung tinggal bisa dibuang aja gitu ya, sehingga tadi meminimalisir bahan-bahan atau perlengkapan di praktek tersebut, di klinik tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan semuanya ini ya terencana. Dan juga kegiatan dalam fungsi pengorganisasian mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan, dan juga menetapkan struktur organisasi, menunjukkan adanya garis kewenangan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan juga kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Di sinilah fungsi organisasi ya, mengalokasi sumber daya, jadi kemudian juga pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, perekrutan, penyelesaian dan sebagainya. Penempatan pegawai juga sama. Nah itu fungsi perorganisasian. Kemudian dari segi teorinya ya, organisasi sendiri ada cara manajemen, merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif. Dari segi sumber daya keuangan, fisik, bahan baku dan tenaga kerja organisasi, dan juga bagaimana organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya di mana setiap
kelompok kan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengatasi anggota kelompok. Itu silakan nanti kalau teori teman-teman baca sendiri ya. Nah ini untuk pengertian berikutnya, proses merancang struktur formal. Jadi teman-teman ada himpunan mahasiswa kan ya. Nah itu merumuskan siapa yang menjadi leadernya, siapa yang menjadi bagian mana, sehingga tadi pembagian tugas dan wewenang pekerjaan dan tanggung jawab di masing-masing sudah tersebar rata, terdistribusikan, sehingga nanti tinggal diciptakan kekompakan dan juga peningkatan kerjasama. Nah, ini pengertian lainnya, hubungan antara fungsi, jabatan, tugas, dan para pekerja. Jadi sebetulnya tadi ya, ketika sudah dibentuk struktur organisasi itu saling bekerja sama, saling berhubungan, dan juga saling berkoordinasi. Teman-teman mungkin di struktur organisasi di rumah sakit atau yang lainnya ada bisa mempelajari, ada yang garis keputus-putus, misalkan ya ada garis yang langsung ke direktur dan sebagainya. Nah itu adalah masing-masing punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau misalkan SPI misalkan ya, Satuan Pengawas Internal, itu langsung direktur misalkan ya, berarti itu pengawas yang mengawasi para struktural di bawahnya, para manajer ya. Kemudian aspek utama ini departementalisasi, pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan sejenis dan sering berhubungan dapat dikerjakan bersama, kemudian adanya pembagian kerja. Berikutnya proses organisasi itu pemerincian seluruh pekerjaan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan juga pembagian beban pekerjaan total. Jadi kegiatan secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Nah ini ya, jadi maksudnya silakan proses-proses ini ada mengorganisasikan bagaimana seorang ditempatkan dalam posisi yang tepat gitu ya, sesuai dengan kelebihan dan karakternya masing-masing. Nah itu juga bisa dari mulai pembagian kerja, departementalisasi, misalkan di departemen tuh misalkan tadi ya, misalkan di kebidanan ada departemen apa saja, misalkan kalau di ibu kan di Kesmas ada departemen K3, epidemiologi, counseling, administrasi, misalkan ya seperti itu. Terus bagian organisasinya juga perlu dibentuk ya. Dan rantai perintah itu kesatuan perintah itu hubungan-hubungan dari struktur organisasi harus jelas ya, karena nanti menyangkut perintah dan kesatuan dan juga tingkat-tingkat hierarki dan juga saluran komunikasi, pengadaan komite. Nah ini semuanya adalah garis-garis di struktur organisasi yang harus menggambarkan dari berbagai tingkat peranan dan juga pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian soal organisasi, mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara posisi bagian ataupun posisi ya, menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab berbeda dalam suatu organisasi. Nah, nanti teman-teman silakan dibaca-baca aja, untuk teorinya sebetulnya banyak, kalau di slide kan terbatas ya, dan teman-teman bisa dari referensi lain. Di sini juga seluruh organisasi mengandung unsur spesialisasi kerja. Jadi standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Seringnya misalkan organisasi IBI, organisasi di rumah sakit, puskesmas, praktek kebidanan pastinya ada ya, untuk spesialisasi dan juga standarisasi dan koordinasi. Berikutnya faktor utama menentukan perencanaan struktur organisasi. Di sini strategi organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, pekerja dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, dan juga ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, struktur organisasi semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang paling tepat. Pastinya di rumah sakit ya, yang sudah banyak struktur organisasinya lumayan gitu ya. Nah itu teman-teman pastinya di plan kebidanan ini masuk ke dalam organisasi, masuk ke dalam manajer yang mana, misalkan pelayanan medis ya, kemudian juga kepala bidangnya, kemudian juga bidangnya apa, nah itu ya harus jelas. Kemudian spesialisasi kegiatan, unsur struktur organisasi. Nah unsurnya itu dalam organisasi ada spesialisasi kegiatan, spesialisasi tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi, pembagian kerja, departemen, penyatuan tugas-tugas menjadi satuan kerja,
departementalisasi. Kemudian unsur berikutnya ada standar kegiatan. Nah, ini merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Dan koordinasi kegiatan menunjukkan prosedur yang mengintegrasi fungsi satuan kerja dalam organisasi dan juga sentralisasi, desentralisasi, pembuatan keputusan yang menunjukkan lokasi kekuatan pembuatan keputusan dan juga ukuran satuan kerja, menunjukkan jumlah pekerja dalam suatu kelompok kerja. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Unsur itu apa yang terkandung di dalamnya ya, dalam organisasi tersebut ada apa saja. Nah, ini ya, spesialisasi kegiatan-kegiatan, kemudian standar, koordinasi, sentralisasi, dan ukuran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ukuran misalkan ukuran satuan kerja dihitungnya per hari atau per bulan ya, seperti itu. Untuk departementalisasi ini juga kalau membentuk departemen, misalkan ya di kampus ada departemen tadi ya epidemiologi, departemen counseling dan sebagainya, itu harus menentukan fungsinya sama atau berbeda. Kemudian produk atau jasanya, wilayahnya, langganannya, layanannya. Nah, ini departementalisasi mengelompokkan fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk suatu organisasi. Kemudian semua individu melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan secara bersama. Ya, misalkan personel akuntansi programmer gitu ya. Jadi misalkan tadi ya, misalkan kalau misalkan ini mah SMA mah IPS IPA misalkan ya, mungkin seperti itu ya. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau didiskusikan. Nah, ini organisasi fungsional pada tingkat manajer puncak. Ini contoh ya, presiden, direktur itu membawahi manajer produksi, keuangan, manajer personalnya. Nah, teman-teman di kebidanan biasanya kalau misalkan di dinas kesehatan ya, itu masuk ke mana? Kalau di kebidanan mungkin ada yang bisa masuk ke bidang kesmas ya, kebidanan teh. Kalau di dinkes ya, ada juga kan di puskesmas, kemudian ada juga di pelayanan kesehatan. Itu kalau udah di dinas, di kantor dinas. Nah, itu teman-teman posisinya berada di mana. Nah, itu juga terkadang ya, walaupun misalkan bukan berkaitan dengan kebidanan, teman-teman akan ditempatkan di misalkan dia kosong di mana, misalkan bisa jadi di manajer personalia misalkan ya, karena mampu tadi mempengaruhi orang, memotivasi dan juga melayani gitu ya, sehingga bisa jadi teman-teman di kebidanan tempatkan di manajer personalia misalkan ya, seperti itu. Nah, itu kali ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian kebaikan dan pendekatan fungsional menjaga kekuasaan kedudukan fungsi, ciptakan efisiensi melalui spesialisasi dan juga memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi. Nah, ini ya, menjaga kekuasaan kedudukan fungsi, menciptakan efisiensi. Ya, perlu ada efisiensi. Ini kelemahan dapat menciptakan konflik antar fungsi, menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Nah, ini ya, berikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya musnahkan pada kepentingan tugas dan juga menyebabkan para anggota berpandang lebih sempit serta kurang inovatif. Nah, ini apabila pendekatan fungsional ya, organisasi fungsional ini kelemahannya, ciptakan konflik antar fungsi, menyebabkan kemacetan. Bahkan organisasi berdasarkan produk, tadi berdasarkan fungsional, sekarang berdasarkan produk, manajer umum divisi produk, kemudian manajer umum divisi kendaraan dan lain-lainnya. Ini contoh bahkan berdasarkan produk. Jadi misalkan teman-teman misalkan di kebidanan produknya adalah misalkan kesehatan reproduksi remaja, misalkan ya, pelayanan kesehatan remaja, kemudian misalkan kesehatan ibu dan anak gitu ya, ibu hamil dan sebagainya. Masing-masing punya produk sendiri. Ini mah contoh di yang lain ya. Ini berdasarkan wilayah, presiden, direktur,
manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi. Ini kalau dari segi wilayah ya, misalkan wilayahnya presiden direktur wilayah Jawa Barat misalkan ya seperti itu. Lalu berdasarkan langganan, wakil direktur produk istri, wakil direktur produk konsumen dan produk militer. Nah, ini contoh kalau misalkan organisasi divisional. Contoh struktur organisasi kebidanan, ini contoh bagian organisasi fungsional ruang kebidanan, SU harapan bersama Singkawang. Jadi kasih keperawatan, kemudian kartu kebidanan, indikator klinik. Nah ini, kemudian di sini bidan-bidan pelaksana. Kalau ini contoh ya, jangan dilihat namanya, itu contoh-contoh aja. Ini contoh struktur organisasi kebidanan dari mulai dokter tanggung jawab, koordinator, pelaksana. Sini dokter konsulen, kemudian juga PJ alat kesehatan, PJ obat, dan juga klaim BPJS, pencatatan laporan. Jadi dalam kebidanan juga perlu tadi ya struktur organisasinya. Kalau di sini dari mulai penanggung jawab oleh dokter, koordinator, baru kebidanan ya, bidan, kemudian pelaksananya siapa. Walaupun misalkan dalam klinik tersebut bidan semua, tapi bisa dibagi tugas ya, bagian administrasi, maksud misalkan administrasi pengadaan alat kesehatan ya, kemudian obat, bahan habis pakai atau BHP, kemudian penanggung jawab reka medis dan klaim. Kemudian catatan pelaporan. Mungkin itu kalau dari segi materinya, ya teman-teman nanti dilanjut dengan mengerjakan tadi ya, mengerjakan soal-soal tadi ada di slide berapa ya? Tadi saya lupa. Karena ada 2 slide ya, di awal sama yang di tengah, mau akhir. Nanti saya sampaikan ke Karisa ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?